Baiklah adik-adik yang ada di rumah, sebelum Tora mulai sampai ibadah Pondok Gembira di sore hari ini, Tora mau doa buka. Untuk itu Encik minta adik-adik yang di rumah kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita satu dalam doa. Ya Tuhan yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan karena Tuhan boleh memimpin kami lagi di sore hari ini, yaitu Encik guru-guru sekolah minggu, kakak rohani, anak-anak sekolah minggu untuk beribadah Pondok Gembira. Tuhan yang berada dalam kerajaan sorga, kalau sebentar kami akan membacakan Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, biarkanlah firman itu boleh terjadi, tertanam di hati kami masing-masing dan menjadi bekal dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan yang berada dalam kerajaan sorga, berkatilah Encik Anita Tumi Momor yang akan membaca Alkitab. Biarlah dia hanya boleh berkata-kata, hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, pimpinlah Encik Anita dimanapun dia pergi dan berada. Ya Tuhan yang berada dalam kerajaan sorga, biarlah ibadah Pondok Gembira kami di sore hari ini hanya boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, kita telah ibadah kita telah dimulai dengan doa, dan saat ini kita masih semangat puji Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama kabar baik.
Shalom, damai di hati. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Sekali lagi 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Dan pada saat ini Enci cuma mau ambil pembacaan kita pada saat ini 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58. Jadi tolong coba baca pada saat ini dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58. Dan bagi adik-adik yang belum tahu membaca, mohon bantuan dari orang tua untuk membacakannya. Dengan judul Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para alanya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud,
maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungkannyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atau orang Filistin. Ia lalu menjara perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungkannya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu?" Abner, jawab Abner, "Demi tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian Raja berkata, "Tanyakanlah anak siapakah orang muda itu." Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Isai dan orang Betlehem itu." Sampai jauh sana pembacaan kita pada saat ini. Dan untuk cerita, kita akan melihat video berikut ini. Komik Alkitab Anak, Daud melawan Goliat. Sumber Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat. Lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani. Padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud baju sebuah perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Kita sudah melihat tadi video singkat dari Daud dengan judul Daud mengandalkan Tuhan kalahkan Goliat. Dari video tadi kita dapat mengambil hikmahnya bahwa kita semua umatnya, baik kita sebagai anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan kakak rohani, kita harus mengandalkan Tuhan dimanapun kita pergi dan berada. Apapun persoalan, pergumulan yang kita hadapi, baik di dalam keluarga kita masing-masing, kita selalu mengandalkan Tuhan agar supaya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita semua dimanapun kita pergi dan berada. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus juga mengajak kita semua agar supaya adik-adik akan selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang baik, yang dengar-dengaran kepada orang tua, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap hal. Semoga firman yang kita sudah dengarkan tadi itu dapat memotivasi kita dan selalu memberkati kita dimanapun kita selalu pergi dan berada. Amin. Dan untuk ayat hafalan kita pada saat ini terdapat dalam Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Nah, jadi sekali lagi ayat hafalan kita pada saat ini dalam kitab Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan jika adik-adik sudah menghafal, dikirim di Mahanaim KPA. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan akan berita firman Tuhan. Enci merasa pasti adik-adik di rumah, Enci yakin dan percaya pasti adik-adik merasa terberkati. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik di rumah, untuk persembahannya adik-adik kumpul nanti pada hari Minggu, guru sekolah minggu dan kakak-kakak rohani akan menjemputnya di rumah adik-adik. Saat ini kita akan memberikan persembahan
Baiklah adik-adik, saat ini kita akan menutup ibadah Pondok Gembira kita di sore hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur hormat bagi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus Kristus, karena di mana pada saat ini ibadah Pondok Gembira kami hampir terselesaikan dengan segala baik. Tadi kami telah mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu yang telah diceritakan oleh Enci Anita Tommy Momor. Kiranya Engkau mau memberkati kami semua ya Tuhan yang telah membaca dan mendengarkannya Tuhan, agar itu tidak akan sia-sia berlalu saja, namun akan tersimpan dalam hati dan pikiran kami hari lepas hari. Kami mau tutup ibadah kami sore hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.